Baiklah para siswa sekalian, kita lanjutkan setelah tadi kita awali dengan doa dan proses absensi pengecekan sudah selesai. Jadi kita sama-sama simak materi kita masih melanjutkan yang kemarin, yaitu tentang listrik. Kali ini yang akan dibahas adalah jenis dan sumber listrik. Anak-anak, agar pembahasan kita tidak kesana kemari, sudah dibatasi dengan tujuan pembelajaran, yaitu setelah nanti melihat tayangan video pembelajaran, diharapkan kalian pertama dapat membedakan apa itu listrik AC, apa itu listrik DC. Jadi harus bisa membedakan antara listrik AC dengan listrik DC. Kemudian yang kedua, kalian nanti dapat menyebutkan sedikitnya 5 sumber listrik. Listrik yang kita gunakan itu bisa dari mana saja. Nanti salah satunya akan ditayangkan melalui video. Yang ketiga, kalian diharapkan mampu menjelaskan fungsi bendungan bagi PLTA, ya. Fungsi bendungan bagi PLTA. Yang keempat, dapat menyebutkan 4 komponen utama dari PLTA. Dan yang kelima, menjelaskan fungsi trafo pada komponen pembangkit listrik. Yang keenam, dapat menjelaskan 4 keuntungan PLTA dibandingkan sistem pembangkit listrik lainnya. Jadi PLTA ini punya keunggulan tertentu, sehingga diharapkan dapat sebutkan saja 4 keuntungannya apa dibandingkan dengan yang lainnya. Baik, sekarang kita perhatikan jenis listrik. Jenis listrik anak-anak itu ada 2, yaitu listrik AC dengan listrik DC. Listrik AC atau alternating current, listrik DC adalah direct current. Nah, nanti seperti apa bentuknya sebenarnya kita sudah pakai sehari-hari kedua-duanya, namun barangkali belum familiar dengan istilahnya. Mari kita lihat ya, apa bedanya listrik AC dengan listrik DC. Kita lihat dari listrik AC dulu. Listrik AC ciri-cirinya tidak memiliki kutub positif dan kutub negatif. Ingat anak-anak, listrik AC tidak memiliki kutub positif dan kutub negatif. Kalau listrik DC itu ada kutub positifnya dan ada kutub negatifnya. Ya, ada kutub positif dan kutub negatif. Oleh karena itu, anak-anak, dalam pemasangan harus diperhatikan. Kalau listrik AC karena tidak ada kutub positif dan kutub negatif, maka dalam penggunaan itu bebas. Bebas ya, cara penggunaannya tidak usah takut tertukar. Tidak usah takut terbalik, ya. Sementara kalau listrik DC pemasangannya harus benar, tidak boleh terbalik atau tertukar. Kita ambil contoh misalnya. Nah, listrik AC contohnya adalah stop kontak ini ya, stop kontak dari PLN. Lubangnya ada 2 ya. Sebenarnya kabelnya ada 3, nanti kita pelajari lebih lanjut kabel ketiga itu untuk apa fungsinya. Nah, dari 2 lubang yang terlihat itu ada fasa, ada 0. Dimana kalau kita gunakan test pen ya, yang satu ada nyala api, yang satu tidak ada nyala api. Ya, tetapi dua-duanya berfungsi. Ya, berfungsi. Nah, pada listrik AC ini tidak ada positif, tidak ada negatif, adanya listrik dan 0 atau fasa dan 0, sehingga dalam penggunaannya tidak boleh tidak usah takut, maksudnya tidak usah takut tertukar. Jadi boleh bebas dibolak-balik nggak jadi masalah ya, boleh kalian cek. Sementara kalau listrik DC contohnya batu baterai, di mana batu baterai ini adalah listrik DC, ada kutub positif dan negatifnya, maka dalam penggunaannya tidak boleh terbalik. Salah satu terbalik maka akan jadi masalah ya.
Jadi anak-anak seperti itu dari jenis listrik. Sekali lagi ada listrik AC, ada listrik DC, ya. Masing-masing cirinya tolong dipahami. Nah, untuk yang berikutnya anak-anak, masalah sumber listrik atau sumber arus listrik. Mari kita simak sama-sama video yang berikutnya. Pembangkit listrik tenaga air atau PLT adalah suatu sistem pembangkit energi listrik dengan cara memanfaatkan aliran dari air yang kemudian diubah menjadi energi listrik melalui putaran turbin dan generator. Sistem yang sangat sederhana dan yang paling penting adalah ramah lingkungan. 4 komponen utama dari PLTA adalah waduk atau bendungan, saluran pelimpah atau pembawa air, dung sentral atau powerhouse, dan unit transmisi yang mengalirkan produksi listrik ke konsumen. Bentuk utama dari pembangkit listrik jenis ini adalah motor yang dihubungkan ke turbin yang digerakkan oleh tenaga kinetik dari air. Pembangkit listrik tenaga air bekerja dengan cara mengubah energi potensial air dari bendungan atau air terjun menjadi energi mekanik dengan bantuan turbin air. Dan dari energi mekanik diubah menjadi energi listrik dengan bantuan generator. Bendungan berfungsi menaikkan permukaan air untuk menciptakan tinggi jatuh air. Selain menyimpan air, bendungan juga dibangun dengan tujuan untuk menyimpan energi. Intake adalah pintu air yang berguna untuk memasukkan aliran air menuju turbin melalui pipa pesat. Pipa pesat adalah saluran pipa air yang menuju ke turbin. Nah, di dalam pipa ini tekanan air akan naik. Turbin berfungsi untuk mengubah energi potensial menjadi energi mekanik. Air akan memutar sudut-sudut dari turbin sehingga turbin berputaran. Perputaran turbin ini kemudian dihubungkan ke generator. Generator yang terhubung ke turbin dengan bantuan poros dan gearbox memanfaatkan perputaran turbin untuk memutar kumparan magnet dalam generator sehingga terjadi pergerakan elektron yang menghasilkan arus AC. Trafo digunakan untuk menaikkan tegangan arus bolak-balik agar listrik tidak banyak terbuang saat dialirkan melalui transmisi. Trafo yang digunakan pada bagian ini adalah trafo step up. Transmisi berguna untuk mengalirkan listrik dari PLTA ke rumah-rumah atau industri. Sebelum listrik dipakai oleh rumah atau industri, tegangannya diturunkan lagi dengan trafo step down. Beberapa keuntungan yang diperoleh dari pembangkit listrik tenaga air adalah antara lain sebagai berikut. Dibandingkan dengan pembangkit listrik jenis yang lain, PLTA ini cukup murah karena menggunakan energi alam. PLTA juga tidak menimbulkan pencemaran. PLTA dapat dipadukan dengan program lainnya seperti irigasi dan perikanan. PLTA juga dapat mendorong masyarakat agar dapat menjaga kelestarian hutan dan ketersediaan air juga terjamin. Selamat datang di virtual tour pembangkit listrik tenaga uap. Pembangkit listrik tenaga uap menggunakan batu bara sebagai bahan bakar utama.
Batu bara ini dapat dikirimkan menggunakan kapal kargo. Setelah batu bara diterima di dermaga, batu bara disalurkan melalui conveyor belt ke storage area. Di sana, batu bara ditumpuk oleh stacker. Batu bara mulai disalurkan dari storage area ke bunker dengan melibatkan reclaimer dan conveyor belt. Selanjutnya, mari kita lihat proses yang terjadi di dalam. Dari bunker, batu bara dialirkan ke pulverizer, digiling hingga menjadi bubuk yang sangat halus. Bubuk batu bara dicampur dengan udara panas, kemudian disemprotkan ke boiler untuk menghasilkan api. Di dalam boiler, pembakaran dilakukan dengan mengkonsumsi batu bara untuk menciptakan panas pada suhu tertinggi. Sisa pembakaran batu bara dikumpulkan untuk menjadi bahan konstruksi jalan. Pembakaran ini ditujukan untuk memanaskan api pada pipa untuk menghasilkan uap. Uap inilah yang dialirkan ke turbin. Pada turbin pertama, uap memiliki suhu dan tekanan tinggi. Pada turbin kedua, uap memiliki suhu dan tekanan menengah. Pada turbin ketiga, uap memiliki suhu dan tekanan rendah. Sisa uap air didaur ulang menjadi air kembali melalui kondenser dan cooling tower untuk dialirkan dan dipanaskan kembali di dalam boiler. Uap air pada turbin ini menghasilkan perputaran yang terhubung pada generator di ujung turbin. Putaran pada kumparan elektromagnetik dalam generator ini menghasilkan listrik. Listrik ini kemudian dialirkan ke step-up transformer untuk dinaikkan voltasenya. Listrik inilah yang akan didistribusikan ke masyarakat melalui tiang-tiang listrik. Sebagai gambaran sederhana dari proses gasifikasi, marilah kita lihat bagan berikut ini.
Reaktor gasifikasi batu bara diisi dengan batu bara sebanyak 150 sampai 200 kg per jam. Gas yang keluar dari reaktor didinginkan dengan gas scrubber sampai sekitar 100 derajat Celcius. Keluar dari scrubber, gas kemudian masuk ke electrostatic precipitator untuk memisahkan ter dan partikulat. Gas yang keluar dari electrostatic precipitator mempunyai suhu sekitar 45 derajat Celcius, kemudian didinginkan kembali dalam scrubber 2 sehingga menjadi suhu kamar atau kurang dari 30 derajat Celcius. Dari scrubber 2, gas kemudian masuk ke dalam fog drop untuk memisahkan uap air. Setelah dilakukan sampling dan analisis komposisi dan kadar pengontrolnya, terutama ter dan partikulat, maka gas siap dimanfaatkan untuk mesin diesel atau dibakar. Kegiatan penelitian diawali dengan penyaringan batu bara untuk menghasilkan batu bara dengan ukuran lebih besar dari 1 cm. Batu bara tersebut kemudian dibawa ke lokasi percobaan gasifikasi. Untuk tahap awal, batu bara sebanyak 150 sampai 200 kg dimasukkan ke dalam reaktor gasifikasi untuk dibakar. Selanjutnya, setiap 20 menit, sampel batu bara dimasukkan ke dalam katrol pengumpan sebanyak 50 kg. Selanjutnya dilakukan proses pengaturan pemasukan batu bara dari pengumpan ke hopper dan selanjutnya ke dalam reaktor. Pada penelitian gasifikasi batu bara ini dilakukan 3 sistem pengontrolan dalam suatu ruang kontrol khusus. Berikutnya, dilakukan pengambilan sampling produk gas dengan menggunakan botol pengambil contoh untuk dianalisis komposisi dan kualitasnya. Contoh gas diambil sebagian dengan jarum suntik untuk memasukkan ke gas kromatografi. Sebagian produk gas dialirkan melalui pipa ke pembakar gas. Produk gasnya kemudian dimurnikan, dipisahkan ternya dan partikulat sehingga gas bersih dan aman untuk digunakan dalam pembakaran mesin diesel. Mesin diesel yang digunakan berkapasitas 250 kVA atau daya maksimal 150 kW. Untuk mengukur keluaran listrik dari mesin diesel, digunakan kWh meter. Hasil percobaan awal pemanfaatan gas batubara untuk mesin menunjukkan bahwa gas batubara dapat digunakan untuk membangkitkan mesin diesel dengan sistem dual fuel atau campuran gas batubara dan Poin 1 adalah solar panel, menangkap sinar matahari di siang hari dan mengubahnya menjadi direct current, DC. Poin 2 adalah inverter, menerima arus searah dari panel dan mengubahnya menjadi alternate current, AC. Listrik yang Anda gunakan di rumah, Anda menggunakan listrik ini saat Anda membutuhkannya dan mengirim kelebihan apapun ke jaringan atau ke sistem penyimpanan baterai. Poin 3 adalah baterai. Kelebihan energi yang dihasilkan sistem Anda dapat disimpan untuk digunakan nanti bahkan saat matahari tidak bersinar. Saat baterai terisi penuh, Anda dapat mengirim energi berlebih ke jaringan listrik. Lihat poin 5. Poin 4 adalah digital meter,
mengukur penggunaan listrik Anda dan dapat memberitahu Anda lebih banyak tentang pemakaian energi Anda. Poin 5 adalah jaringan listrik, menerima kelebihan energi yang Anda hasilkan. Dan tarif umpan dapat memungkinkan Anda mendapatkan kredit atas tagihan Anda untuk kelebihan listrik itu. Anda juga bisa menarik listrik ekstra dari jaringan listrik jika daya dari solar home system Anda kurang.